Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang budiman di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang 3 tingkatan puasa yang saya sadur dari kitab Durratun Nasihin karya Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khubuwi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tersebut disebutkan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul awam, puasa orang biasa, puasa orang awam, the fasting of the common people, mungkin demikian dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah shaumul khawas, puasa orang yang khusus, puasa orang yang spesialis. Dan yang ketiga adalah puasa shaumu khawasil khawas, puasa orang yang paling spesialis, paling khusus. Satu persatu kita pahami tentang 3 tingkatan puasa tersebut. Yang pertama tadi adalah puasa orang awam, yaitu kufful batni wal farj an qada'i syahwah. Menjaga perut, menjaga kemaluan dari melaksanakan syahwat. Itu adalah puasa awam. Yang kedua, shaumul khawas, puasa orang yang spesialis, yaitu shaumus shalihin wa huwa kufful jawarih anil atham, yaitu puasa orang-orang soleh dengan cara menjaga seluruh anggota tubuh, ya, dari atas sampai bawah dari dosa-dosa. Fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsatu asya. Nah, puasa khawas itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan melaksanakan 5 hal. Yang pertama adalah ghaddul basar, menjaga, menahan pandangan an kulli ma yuzammu syar'an, dari segala sesuatu yang dipandang tercela secara syariat. Adapun yang kedua dari puasa khawas ini adalah hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisan, menjaga kata-kata dari gosip, dari menggunjing, wal kadzibi, dan dari berbohong, wan namimah, dan dari saling menjelekan, wal yaminil ghamus, dan dari sumpah palsu. Hal ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Anas dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, khamsatu asya tuhbitus shaum, ada 5 perkara yang membatalkan puasa, ya, yaitu al-kadzib, berkata bohong, wal ghibah, ya, ghibah tadi, bergosip, menggunjing orang, wan namimah, saling menjelekan, ya, dan wal yamin al-ghamus, sumpah palsu. Kemudian wan nadhar
bisyahwah, pandangan dengan penuh syahwat. Kemudian yang ketiga dari puasa al-khawas, puasa orang yang khusus, adalah kuful uzun anistima'i kulli makruhin, yaitu menjaga kedua telinga kita dari mendengar setiap hal yang makruh, yang dibenci. Nah, mungkin karena itu di bulan Ramadan ini untuk kita menjauh dulu dari berita-berita atau acara-acara yang sifatnya dibenci, makruh. Yang keempat, untuk mencapai puasa khawas, puasa orang yang khusus, adalah kuffu jami'il a'dha anil makarih, menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang makruh, dari hal-hal yang dibenci. Wa kufful batn anis syubuhat fi waqtil iftar, dan menjaga perut kita dari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, belum diketahui halal haramnya di waktu kita berbuka puasa. Karena itu tidak ada maknanya orang yang berpuasa dengan berbuka dengan yang halal. Tidak ada maknanya orang yang berpuasa dengan sahur dengan hal yang halal, makanan yang halal, tetapi ketika bukanya dengan sesuatu yang haram. Famasaluhu kamambana qasra wa hadama misra. Perumpamaan orang yang seperti itu bagaikan orang yang membangun sebuah istana kemudian menghancurkannya. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum fid darain. Nabi Muhammad SAW karena itu bersabda, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali rasa dahaga dan haus, karena tidak menjalankan beberapa hal, 4 hal tadi untuk mencapai puasa khawas. Yang kelima, untuk mencapai puasa khawas, puasa orang yang khusus, adalah alla yastaksiro minal halal waqtal iftar bihaisu yamla'u batnahu. Nah, jangan sampai memperbanyak makan di waktu buka puasa dengan yang halal sampai memenuhi perutnya. Kadang sampai susah untuk bernapas juga. Nah, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan sesuatu yang halal. Nabi bersabda, "Mami wi'a abghadu ilallah min batni muli'a minal halal." Tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah dari perut yang diisi dengan sesuatu yang halal, yang sangat penuh sekali. Kalau dalam bahasa Sundanya sampai kemerkaan, gitu ya. Jalan pun susah, napas pun susah, sujud dan ruku pun terganggu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga tingkatan dari orang yang berpuasa adalah somu khawasil khawas. Puasanya orang yang paling spesialis, yaitu dengan saumul qalbi anil himamid dani'ah wal afkari dunyawiyah, yaitu dia berpuasanya hatinya berpuasa dari keinginan-keinginan yang rendah dan dari pikiran-pikiran yang bersifat duniawi belaka. Wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah, dan dia menjaga dirinya, menjaga hatinya
dari selain Allah secara sempurna. Karena itu dalam Islam kita diajarkan untuk bercita-cita tinggi, berpikiran yang positif. Ya. Fa idza tafakkara hadza shaim fi ma siwallah, ya. Jika orang yang saum itu berpikiran terus-menerus lain daripada Allah, ya, maka tidak sah puasanya. Bahkan, ya, jika dia bisa menahan semua isi hatinya dari selain Allah, maka dia sudah mencapai puasa para nabi dan para solihin, orang-orang yang soleh. Fa inna tahqiqa hadzal maqam, jadi sebenarnya pada hakikatnya puasa orang yang paling khusus adalah al-iqbal ilallahi ta'ala, menghadapkan hati kita bil kuliah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, walin sirab an ghairih, dan tidak berpaling hati kita dari selainnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para hadirin semuanya, khususnya yang berpuasa, diterima puasanya, sholatnya, niatnya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.